Halo, salam rahayu ulun pasuki langgeng, rahayu rahayu, piyo 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 piyo. Sedulur, jumpa lagi dengan saya Dewi Waro Ongkar Academy. Ya. Nah, sedulur, ketika membahas sejarah, kita akan mengulang ke masa yang lalu. Beberapa video yang lalu saya membahas tentang pentingnya belajar sejarah. Ya. Jadi untuk melihat ke belakang, untuk melihat pengalaman yang lalu, untuk menentukan kebijaksanaan ke depannya. Nah, sedulur, di medsos sekarang di Indonesia ini sangat ramai sekali kasus korupsi tentunya yang belakangan ini benar-benar mencuat dan benar-benar luar biasa. Nah, sedulur, kasus korupsi ini ternyata tidak hanya terjadi pada saat ini, tetapi dahulu pada tahun 823 Saka atau 901 Masehi, itu pada masa Mataram kuno diperintah oleh Dyah Balitung. Itu terdapat prasasti Luwitan, ya, yang menceritakan tentang korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak di era Mataram kuno, ya. Prasasti Luwitan ini ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah pada tahun 1976, berisi 13 baris, ya, menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Nah, prasasti Luwitan ini ditemukan pada sebuah lempeng lembaga. Lembaga, ya. Nah, pada intinya prasasti Luwitan ini berisi tentang korupsi yang dilakukan petugas pajak dengan cara memanipulasi pengukuran sawah. Nah, penduduk desa Luwitan yang termasuk wilayah Kapung ini menghadap Rakyat Mapatih Ihino. Mereka mengaku tidak sanggup membayar pajak sebanyak yang telah ditentukan. Nah, mereka protes, ya, karena merasa tidak sanggup itu tadi, ya. Nah, menurut pengukuran pejabat tanah itu yang harus mereka bayarnya lebih besar daripada seharusnya, itu ya. Nah, permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah saat itu, ya. Dengan kata lain, para pejabat pajak di daerah Kapung itu hendak mencari untung sendiri dengan cara mengubah satuan ukur atau satuan tampah itu tadi, ya. Dengan memperkecil satuan tampah, maka besaran pajak yang diterima pejabat akan lebih besar dan bisa diselewengkan untuk kepentingan sendiri. Nah, dulu jadi eh, pada tahun 823 atau 901 Masehi itu sudah ada. Tapi pada masa itu yang namanya hukum itu benar-benar ditegakkan. Bahkan kita ketahui pada saat masanya Ratu Sima, kerajaan Kalingga, ya, itu diberitakan oleh Itsing, ya, bahwasanya memang sangat luar biasa sebuah apa namanya itu hukum di sana. Bahkan putra dari Ratu Sima pun terkena hukuman, yaitu potong kaki setelah dia menyentuh kantong berisi emas, itu ya. Baik, benar-benar ditegakkan, anaknya sendiri itu dipotong kakinya, harusnya hukuman mati tapi dipotong kakinya karena menyinggol kantong berisi emas, ya. Sehingga pada waktu itu rakyat di Kalingga itu sangat jujur dan sangat terjaga keamanannya, ya. Ayam tentrem loh jinawi pada masuk karena benar-benar ditegakkan. Nah, sedulur, itulah pentingnya belajar sejarah, ya. Ternyata zaman dulu sudah ada, dan saat ini memang harusnya hukum itu harus benar-benar ditegakkan, harus benar-benar
dilakukan dengan sepenuh hati dan kesadarannya. Nah, dan pada intinya juga siklus itu pasti ada. Siklus kehidupan atau roda kehidupan atau kala cakra itu pasti ada dan itu akan berulang. Nah, kalau hal itu tidak terjadi secara harmonis, secara seimbang ya, antara ruang dan waktu, antara kejahatan dan hukum, maka ada tumpang tindih dan tentunya itu akan menghalangi, itu akan juga mematikan atau menghalangi pertumbuhan, menghalangi roda kehidupan ini berjalan eh, tidak seimbang, tidak harmonis lagi. Maka selalu saya ingatkan, sekecil apapun sekecil apapun apa yang kita perbuat, saya yakin itu akan mengubah dunia menjadi dunia yang damai dan penuh kasih sayang. Sekian dari saya, terima kasih. Salam rahayu, wong ulun pasuki langgeng. Rahayu, 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 matur sembah nuwun.